Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk troubleshooting teknik ya. Nah, di sini kita akan membahas contoh 4.33 dan 4.34. Oke, langsung saja. Di contoh ini kita diperlihatkan rangkaian transistor dengan konfigurasi emitter stabilize atau emitter bias ya. Nah, buktinya di sini ada RE sebesar 2 kilo ohm. Oke, langsung saja ke soalnya. Based on the reading provided in figure 4.96, determine whether the network is operating properly and if not, the probable cause. Jadi berdasarkan pembacaan yang ada pada gambar 4.96 ini, yaitu pembacaan di sini di VRB, ini nilai VRB ya, VRB tegangan drop pada resistor RB, dan di sini VC, nah di 20 volt sama dengan VC ini. Kalau boleh saya tulis di sini juga ada VE. Oke, plus minus di sini VBE. Ya, seperti biasanya nilai VBE. Oke. Berdasarkan pembacaan yang ada pada gambar 4.96, tentukan apakah rangkaian emitter bias ini atau emitter stabilize ini bekerja dengan normal. Dan jika tidak, maka carilah penyebabnya apa. Oke, langsung saja kita lihat di sini VCC-nya, tegangan supply-nya sebesar 20 volt. The 20 volt at the collector immediately reveal that IC sama dengan 0. Jadi, kalau kita lihat di sini, di kaki apa ini yang antara RC dan kaki kolektor ini sebesar 20 volt pengukurannya. Saya ukur dengan AVO di titik ini, yaitu sama dengan 20 volt. Selanjutnya, ini kan sama dengan VCC ini. Sama dengan VCC tegangannya. Tegangannya ini sama dengan VCC. Jadi bisa dipastikan bahwasanya tidak ada arus yang mengalir di sini, IC-nya. IC sama dengan 0, sudah pasti IC sama dengan 0. Nah, sebabnya di sini dikarenakan apa IC-nya sama dengan 0? Due to an open circuit or non-operating transistor. Yang pertama asumsinya yaitu karena ada jalur yang terbuka atau jalur yang putus di antara kaki ini. Di sini saya kasih tanda merah ini, ada jalur yang putus. Kemungkinan ada jalur yang putus di sini. Atau memang transistornya tidak bekerja. Nah, yang pertama karena ada jalur yang putus, open circuit, atau yang nomor dua karena transistornya memang tidak bekerja. Selanjutnya, the level of VRB 19,85. Ini besar sekali. VRB-nya, tegangan pada RB. Also reveal that the transistor is off because the difference of VCC minus VRB sama dengan 0,15 is less than that required to turn on the transistor and provide some voltage for VA. Jadi untuk kita lihat di sini nilai VRB ini cukup besar ya, 19,85. Hal ini menunjukkan bahwasannya transistornya off atau tidak bekerja. Nah, minimal kan VBE kurang lebih 0,7 volt kan. Sedangkan kalau di sini 19,85, maka dengan supply 20 volt yang tersisa cuma 0,15 volt. Jadi 0,15 volt ini tidak mampu men-trigger transistornya atau dia tidak memenuhi tegangan minimum VBE-nya sehingga transistor kondisinya off atau tidak bekerja. Nah, because the difference of VCC minus VRB sama dengan 0,5 volt. Kalau ditulis dalam rumus seperti ini ya. Jadi ada VCC minus VRB itu kan hasilnya sama dengan
masuk ke VBE nanti ya, besarnya itu akan masuk ke VBE. Dia sisanya cuma 0,15 volt di sini. Tegangan yang cuma 0,15 volt ini tidak mampu mengonkan junction emitter atau tidak mampu mensuplai VBE. VBE minimal membutuhkan 0,6 sampai 0,7. Katakanlah dia minimal membutuhkan 0,7. Jadi VBE-nya dalam hal ini tidak bekerja atau masih off. VBE-nya masih dalam keadaan off atau reverse boleh juga. Jadi transistor ini belum on ya. To turn on the transistor ya, 0,15 is less than that required to turn on the transistor. Jadi 0,15 itu masih lebih kecil dari 0,7. Dimana 0,7 itu tegangan untuk meng-on-kan atau menghidupkan transistor. Saya ulangi bolak-balik biar nggak salah paham nanti ya. Provide some voltage for VE dan memberikan tegangan untuk kaki VE ini, di kaki VE. Memberikan tegangan di sini. VE atau VRE sama di sini. In fact, if we assume a short circuit condition from base to emitter, we obtain the following current through RB. Jadi ini ya asumsi ya, kita asumsikan ini VBE-nya short. VBE-nya short. Di VBE itu ada short, maka VBE-nya kita anggap 0. Jadi asumsi pertama, VBE sama dengan 0 volt dalam kurung short circuit. Kita hitung nilai IB-nya dengan VBE sama dengan 0. Ini untuk apa ya? Rumus mencari arus pada RB ini. IRB boleh, IB boleh, IRB. Nah, IRB sama dengan VCC per RB plus BE. Sama dengan VCC per RB plus BE. Nah, kenapa di sini? Kalau rumus IB-nya emitter bias ya, saya tulis di mana ini? Sebentar. IB pada emitter bias, rumus aslinya kan IB pada emitter bias itu kan sama dengan VCC minus VBE per RB plus beta plus 1 kali RE kan ya. Seharusnya kan seperti ini. Nah, ini emitter bias yang standar ya. Nah, pada kasus kita ini kita asumsikan kita asumsikan basis emitornya itu short. Jadi seperti kabel disambung kabel gitu aja, short. Dan melihat kondisi rangkaian seperti ini, kolektornya juga ini terputus di sini. Kemungkinan ada terputus. Terus IC-nya 0. Jadi rumus IB yang ada di emitter bias itu tidak berlaku di sini. Jadi dia seperti hukum Ohm biasa yang digunakan di rumus IRB ini. IRB ini hukum Ohm biasa. Seperti hukum Ohm biasa yaitu sumber tegangan yaitu 20 volt, VBE-nya 0, nggak usah minus VBE karena VBE-nya 0 per RB plus RE. Per RB di sini 250K plus RE. RE-nya 2K. Jadi ini seperti hukum Ohm biasa saja. Jadi seperti itu. Jika kita asumsikan basis emitornya itu short. Maka setelah dikalkulasi 20 per 252 kilo hasilnya 79,4. Jadi beta di sini, hasil ini tidak melibatkan beta plus 1. Karena diketahui di situ IC-nya 0 miliampere. Terus diasumsikan bahwasannya BE basis emitor itu short. Jadi rumus ini tidak kita gunakan. Oke, selanjutnya ini kita bandingkan, ini IRB
IRB dengan menggunakan rumus seperti ini ya, VCC per RB plus RE. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan rumus lain. Apakah sama hasilnya? IRB kita pakai hukum VRB per RB. Jadi VRB di sini berdasarkan pengukuran dengan avometer atau voltmeter ya. Kita gunakan voltmeter sehingga VRB-nya ketemu 19,85. Kita masukkan di sini hasil pengukuran per RB. Nilai RB-nya sudah ada 250K dan hasilnya itu sama. Ini dan ini hasilnya sama. Berarti apa yang terjadi jika kita melihat rumus ini yang melibatkan VBE-nya sama dengan 0 dan RE di sini dibandingkan dengan rumus ini yang independen cuma RB saja, yang diutek-utek cuma ini saja, yang kita pakai atau masukkan di rumus cuma ini saja untuk mencari IRB sama dengan VRB per RB. Seperti itu. Hasilnya itu sama persis. Maka sudah bisa dipastikan dengan hasil yang sama seperti ini bisa dipastikan basis emitor sama dengan short. Jadi ini benar. Asumsi ini benar. Nah, ini diumpamakan if the network were operating properly, the base current should be, jika rangkaiannya itu normal-normal saja, bekerja normal, nggak ada masalah, maka rumus yang kita gunakan adalah VCC minus VBE per RB plus beta 1 kali RE. Ini rumus emitter bias yang sebenarnya seperti ini. Nah, ini yang emitter bias sebenarnya. Ini yang sebenarnya seperti ini. Ada beta plus 1 kali RE. Maka 20 minus 0,7 hasilnya 19,3. 250K plus 101 kali 2 kilo hasilnya 452 kilo. Hasil untuk IB-nya jika rangkaian ini bekerja normal itu 42,7 mikro ampere. Maka kesimpulannya, the result therefore is that the transistor is in a damaged state. Jadi hasil akhirnya kita simpulkan bahwasanya transistor itu rusak, dalam keadaan rusak with a short circuit condition between base and emitter. Jadi dengan perhitungan ini bisa kita simpulkan bahwasanya transistornya itu rusak dengan kaki basis emitornya itu short. Dengan kaki basisnya itu short. Untuk ini yang ini kemungkinannya ada yang putus di sini. Ini juga kemungkinannya ada yang putus. Jadi seperti itu, dicek lagi jalur PCB-nya. Oke, kita lanjutkan di contoh yang 4.34. 4.34. Ini adalah rangkaian voltage divider VD ya, voltage divider. Di sini ada VB-nya, di sini VC, nah ini RC, di sini R1, ini R2, ini RE, di sini VE ya. Oke, ini VCC-nya ya. Based on the reading appearing in figure 4.97, determine whether the transistor is on and network is operating properly. Berdasarkan gambar 4.97, tentukan apakah transistornya ini dalam keadaan on dan rangkaiannya itu bekerja sesuai dengan kaidah yang ada pada voltage divider atau cara kerjanya rangkaian voltage divider. Apakah seperti itu? Oke, langsung saja. Based on the resistor values, di solusinya ya jawabannya. Berdasarkan nilai resistornya R1 dan R2 dan nilai magnitud dari VCC, the voltage VB sama dengan 4 seems appropriate. And in fact it is. Berdasarkan nilai R1, R2 di sini dan nilai VCC-nya,
Nilai VB di sini masuk akal ya. Nilai-nilai VB-nya di sini sesuai berdasarkan rumus pembagi tegangan. Dan nyatanya seperti itu. Oke, kita apa itu namanya? Kita buktikan. VB sama dengan R2 kali VCC per R1 plus R2 sama dengan R2-nya 20 kali 20 VCC-nya ya. VCC-nya kebetulan juga 20 per 20 plus 80. Oke, berarti sama dengan 400 per 100 sama dengan 4 volt. Jadi menurut teori perhitungan benar, menurut pengukuran dengan voltmeter benar juga. The 3,3 volt at the emitter result in a 0.7 volt drop across the base to emitter junction of the transistor, suggesting an on transistor. Jadi tegangan 3,3 VE ini, tegangan 3,3 pada VE ini, di mana dia dihasilkan dari tegangan VB dikurangi VBE. Jadi kalau VE ini kita tuliskan dalam rumus, VE sama dengan, sudah kita bahas ya kemarin-kemarin, VE sama dengan VB minus VBE. Nah, ini penurunan rumus dari notasi tegangan yang double subscript ya. VBE sama dengan VB minus VE kan aslinya seperti itu. Tinggal VE dan VBE-nya tukar tempat. Nah, menurut rumus ini nilai VE itu sudah benar. Sama dengan 4 minus 0,7 kan, 0,7 VBE-nya. Jadi ketemu 3,3 volt. Sudah sesuai pengukuran dengan rumus. Sudah sesuai. Nah, dengan kondisi seperti ini maka transistornya dalam kondisi on. Nah, sampai sini kita asumsikan transistornya dalam kondisi on. However, the 20 volt at collector reveals that IC sama dengan 0. Kita lihat VC-nya di sini, tegangan yang ada di kolektor ini 20 volt. Tegangan VCC-nya juga 20 volt. Nah, hal ini menunjukkan seperti di example 4.33 tadi, bahwasannya IC-nya nilainya sama dengan 0 miliampere. Meskipun although the connection to the supply must be solid, or the 20 volt would not appear at collector of the device. Jadi meskipun connection ini jalur ya, jalur ke VCC, jalur ke supply atau VCC ini tidak ada masalah atau tersambung semua, atau 20 volt tidak terukur, tidak ada pada kaki kolektor dari transistor. Jadi di kaki kolektor ini, anggap saja ini kaki C-nya. Pada saat kita ukur di titik C ini tidak ada tegangannya. Tegangannya tidak 20 volt, bukan tidak ada tegangannya. Tegangannya tidak 20 volt, tidak 20 volt. Dan jalurnya di sini, supply ke sini itu terlihat terlihat bagus, nggak ada yang terputus gitu. Maka dengan kasus seperti itu ada dua kemungkinan. Two possibilities exist. There can be a poor connection between RC and the collector terminal of transistor. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin ada jalur yang kurang bagus, tidak tersambung. Jalurnya mungkin tidak tersambung antara RC dan kaki C. Jadi antara RC dan kaki kolektor. Jadi jalurnya ini ada yang terputus. Mungkin sebesar rambut atau apa sehingga tidak kelihatan. Jadi seperti itu. Or transistor has open base to collector junction. Jadi yang kedua ini transistornya memiliki sambungan yang terbuka, open circuit pada basis kolektor. Jadi di
junction basis kolektornya ini open, terbuka. Pada sambungan basis kolektornya terbuka. Maka kita harus melakukan pengecekan. First, check the continuity at the collector junction using ohmmeter. Pertama, lakukan tes kontinuitas pada kaki kolektor, pada sambungan kolektor, yaitu dalam hal ini kolektor junction. Maksudnya di sini adalah kolektor junction ini adalah maksudnya basis kolektor junction. Ya, basis kolektor junction ini sudah dibahas pada slide sebelumnya pada basic of transistor. Jadi kalau disebutkan kolektor junction berarti yang dimaksud adalah basis to kolektor junction. Sambungan basis dan kolektor menggunakan ohmmeter. Jika tes kontinuitasnya oke, check the transistor using one of the method described in chapter 3. Jadi jika transistornya nggak ada masalah di situ, maka gunakan salah satu metode yang dijelaskan pada bab yang ketiga. Jadi saya bahas dulu cek kontinuitas dari junction kolektor atau basis kolektor junction menggunakan ohmmeter. Nah, untuk pengecekan ini, jadi pada pengecekan ini NPN ya. Nah, basis kolektor emitter. Jadi pada avometer, terutama ohmmeter, yang positif Anda hubungkan ke basis dan yang negatif probe hitam Anda hubungkan ke kolektor. Karena ini kan N, P, N. Kolektornya negatif N, emitternya N, ini basisnya P. Jadi hubungkan probe positif pada kaki basis dan probe yang negatif yaitu hitam pada kaki kolektor. Jika di situ membaca nilai resistansi yang rendah, nah, berarti junction basis kolektornya normal. Jika tidak membaca nilai resistansi atau overload di situ, maka ada masalah pada rangkaian atau junction basis kolektor Anda atau junction kolektor Anda. Saya ulangi lagi, jika Anda gunakan ohmmeter atau avometer ya, selektornya Anda arahkan ke ohmmeter, yang positif probe merah Anda hubungkan ke basis, yang probe hitam Anda hubungkan ke kolektor. Nah, saya kasih probe hitam minus, ini probe merah yang positif. Jika terbaca nilai resistansi di situ, nilai resistansi yang rendah ya, maka transistor ini dalam keadaan baik. Jika tidak terbaca nilai resistansi, dalam hal ini overload tak hingga, maka junction kolektor Anda atau junction basis kolektor Anda bermasalah atau rusak transistornya. Nah, terus Anda coba balik, kita balik probe yang merah masuk pada kaki kolektor, probe yang hitam masuk pada kaki basis. Seharusnya di situ terbaca nilai resistansi yang besar. Ya, kurang lebih 500 kilo. Jadi seperti itu. Itu bisa Anda gunakan seperti itu ya. Jadi untuk cara mengetes untuk mengetes keadaan junction basis kolektor atau junction kolektor ini, Anda bisa juga menggunakan tes kontinuitas. Jadi tes kontinuitas. Kalau Anda kasih seperti ini probe-nya ya, merah di basis, hitam di kolektor, dan di situ ada nilai resistansinya, maka dalam keadaan bagus. Jika tidak ada nilainya, dalam hal ini overload, maka junction basis kolektornya bermasalah. Atau Anda bisa juga mengecek kondisi transistor menggunakan curve tracer kurva karakteristik dari transistor. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas bias stabilization. Ya,
bias stabilization. Akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.